Saya selalu bicara tentang pentingnya kita menempatkan pelanggan sebagai pusat dari bisnis kita. Perusahaan yang mampu mengelola percakapan dengan pelanggannya secara apik serta mampu mengambil insight dari percakapan tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat memenangkan persaingan. Nah, beberapa hari yang lalu saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Mas Delta Purnawidiangga, CEO dan founder dari Kiskas, sebuah perusahaan startup asal Jogja yang kini sudah mendunia. Saat ini, Kiskas sudah membantu lebih dari 1.000 perusahaan di 19 negara dalam mengelola percakapan mereka dengan para pelanggannya. Banyak banget pelajaran penting yang saya dapatkan. Nah, silakan simak obrolan lengkap kami di video ini. Dan saya sudah buatkan timestamp di deskripsi per topik diskusi. Jadi silakan teman-teman pilih mau nyimak topik yang mana. Selamat menikmati. Oke, Mas Delta. Sebenarnya nih, saya yakin nih mungkin beberapa teman-teman belum terlalu familiar nih dengan Kiskas gitu ya. Tolong Ya, ceritain dong Kiskas itu apa sih? ya. Kiskas berangkat dari sebuah misi, Mas Hmm. Indra. Kita punya misi, ditangkap misi yang besar dan penting banget di dunia, like Hmm. any startups gitu sebenarnya. Bahwa Hmm. kita pengen enabling conversations in any applications gitu. Hmm. Artinya kita pengen menciptakan percakapan Hmm. dalam aplikasi apapun gitu ya di dunia ini. Kita merasa ini sangat penting dan fundamental gitu ya. Utamanya yang namanya percakapan di masa sekarang ini itu berlangsungnya di chatting apps atau di social media apps, Hmm. Mas Indra. Nah, secara umum Kiskas berusaha membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang baik melalui menciptakan percakapan di social media dan chatting apps yang optimal gitu buat percakapan antara perusahaan atau bisnis dengan customer-nya. Hmm. Secara gampangnya sebenarnya solusinya Kiskas itu adalah berusaha untuk menciptakan percakapan yang baik, tepat sasaran dan scalable gitu ya di sosial media. Kita punya platform, kita menciptakan produk kita punya sebagai sebuah platform yang kita sebut multi channel Hmm. conversational platform gitu. Jadi Hmm. sebuah platform percakapan multi channel yang sesuai namanya kita mengagregasi sekian banyak sosial media dan messaging applications yang ada di dunia ini yang bisa bisnis gunakan untuk berkomunikasi dengan customer-nya Hmm. itu bisa masuk ke dalam platform Kiskas ini. Hmm. Begitu sudah masuk di Oke. dalamnya, kita bisa dihandle oleh human, bisa di-automate, bisa lihat datanya semuanya, dan secara optimal goalnya adalah untuk menciptakan customer experience yang baik tadi ya. Jadi Oke. sekarang to date Kiskas adalah leading multi-channel engagement solutions kita nyebutnya. Kita Oke. melayani sekitar 1.000 perusahaan lebih Wow. di sekian banyak industri, Mas Indra. Karena Wow. kita Wow. cukup, kalau di startup kita horizontal ini. Iya, iya. Kita hampir semua industri kita bisa masuk gitu. Wow. Kita melayani ada 23 industri kayaknya sekarang di sekitar 19 negara di dunia, utamanya Hmm. tetap di Indonesia tentunya. Hmm. Uh, jadi alhamdulillah seperti itulah Kiskas, Mas Indra. Nah, aku kok tertarik dengan pilihan katanya Mas Delta itu ya, percakapan gitu. Kan kalau misalnya dalam bayanganku kan percakapan kayak kita sekarang nih ya, kita kan lagi ngobrol nih, Ya, ya, bercakap-cakap ya, gitu ya. Tapi kan tadi ya, Mas Delta tuh mengkontekskan perusahaan bercakap-cakap dengan customer-nya gitu ya. Itu ya, boleh digambarin nggak tuh ya, supaya lebih nyambung lah ya di kepala saya ya, yang dimaksud ya, percakapan tuh kayak gimana sih, bentuknya kayak gimana gitu. Monggo. ya, ya, ya. Jadi percakapan yang dimaksud dalam konteks ini adalah bahwa sebenarnya terkait dengan kenapa kita kemudian memutuskan bikin Kiskas sih. Hmm. Hmm. Bahwa kita berangkat dari sebuah fundamental human being sebenarnya, bahwa kita sebagai manusia itu kan butuh untuk kemudian berkomunikasi, butuh untuk kemudian Hmm. ngobrol. Secara Hmm. natural kita senang untuk melakukan itu. Hmm. Dan konteksnya ini sebenarnya bisa macam-macam, bisa untuk personal lives maupun untuk fundamentally untuk menyelesaikan masalahnya kita gitu ya. Hmm. Masalah kita itu kan macam-macam ya. Kita pengen nyari produk, kita bisa cari produknya dan harapannya bisa ngobrol sama yang punya produk untuk jual beli. Atau misalnya kita punya produk, kemudian kita pengen tanya gimana cara pakai produknya, itu juga bentuk percakapan. Atau juga misalnya kita punya produk, terus rusak produknya. Hmm. Kita pengen komplain, kita pengen nanya ini Hmm. kok udah rusak sih, baru sebentar saya pakainya. Hmm. Nah itu juga bentuk percakapan, Mas Indra, dalam konteks Kiskas dalam hal ini. Hmm. Dan kenapa jadi penting gitu ya, Hmm. karena
ini jadi natural banget. Jadi jadi salah satu ekspektasi yang kita harapkan sebenarnya sebagai seorang customer Mhm. kepada brand atau perusahaan adalah membuat sesuatu itu lebih personal kan, dan Hmm. membuat ini sebagai sebuah percakapan itu yang Hmm. juga salah satu cara untuk kita mempersonalize Yap. engagement kita antara perusahaan dengan customer-nya. Gitu. Yap. Jadi kan sekarang itu populer ya istilah brand connections ya, di mana Ya, brand dengan customer-nya itu nyambung, connect gitu. Kalau di masa lalu betul. itu kan disconnect ya. Jadi kayak brand itu sesuatu yang jauh gitu, yang hanya kita bisa akses melalui produknya gitu. Tapi ketika udah beli produk ya udah selesai gitu. Jadi uh, kalau kita mau balik lagi ke sana ya paling ya ketika pas ya itu tadi ya ada komplain, ada masalah baru kita ketemu lagi gitu. Nah, ini menarik ya kalau kita lihat dalam konteks bagaimana pemain-pemain dalam industri itu berinteraksi atau bercakap-cakap dengan pelanggannya. Nah, tadi Mas juga menyebutnya bahwa ini natural sebenarnya. Kita sebagai human being itu memang by nature kita pengen bangun connection tadi, kita pengen ada interaksi, Hmm. ada hubungan gitu. Nah, kan semakin kita punya kedekatan dengan customers, itu banyak hal yang bisa kita dapetin kan. Bukan cuma sekedar kita akhirnya Betul. bisa, kalau ada komplain kita bisa selesaikan gitu. Tapi beyond Betul. itu kan, kita jadi lebih paham tentang mereka gitu. Betul. Kita bisa bahkan merespon kebutuhan mereka sebelum mereka meminta bahkan gitu. Nah ini kalau dalam Bisa, pandangan betul, Mas betul. Delta nih, konteksnya Kiskas tentu saja ya. Jadi sejauh mana Kiskas ini bisa memfasilitasi proses itu, Mas? Ya, sebenarnya jadi karena tadi berangkatnya dari sesuatu yang sangat natural, itu jadi persis seperti kata Mas Indra sih, ada banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan dengan interaksi ini gitu ya. Hmm. Interaksi yang dan ini dibutuhkan perusahaan gitu. Kalau mungkin interaksi personal kan kita nggak perlu tuh ngecek, aku udah ngomong sama siapa aja sih, tadi si A sukanya apa sih, ulang tahunnya kapan, itu mungkin to a certain level aja gitu. Hmm. Bayangkan, dan skalanya juga berbeda ketika kita ngomongin perusahaan, kita ngomongin bukan cuma 10, 100 orang teman atau 1000 orang teman, tapi kita ngomongin ratusan ribu bisa jadi atau jutaan orang, apalagi Hmm. dalam konteks Indonesia yang audiens itu biasanya banyak banget untuk sebuah brand gitu ya atau sebuah Hmm. perusahaan. Ya. Jadi apa yang tadi Mas Indra sebutkan itu memang menjadi eh, potential points of expansions yang bisa kita ciptakan bersama dalam konteks menciptakan customer experience yang baik. Hmm. Hmm. Nanti bisa saya cerita lebih lanjut sih bahwa ini justru salah satu hal yang harus hati-hati lah, jangan sampai kita berhenti pada konteks asal bisa respon gitu, asal Ah. responnya cepat gitu. Ah. Padahal kita harus tahu ini sebenarnya yang tadi ngerespon siapa, performanya seperti apa on average, customernya siapa, customernya udah pernah datang belum sebelumnya, Oke. apa nih yang dia butuhkan selanjutnya, berapa steps yang dia butuhkan untuk misalnya dalam konteks customer support, ada berapa steps nih yang dia butuhkan untuk menyelesaikan problemnya. Oke. Jangan-jangan dia udah kelihatannya kelihatannya sangat puas dengan service kita, ternyata Hmm. dia udah bikin 5 tiket gitu sebenarnya. Hmm. Jadi udah bolak-balik ini sebenarnya ditanyain gitu. Hal-hal kayak gitu yang biasanya nggak Oh, ke-capture, dan ini berarti jadi berarti itu penting kayak sih. ada CRM-nya gitu ya, Mas ya? Juga ya? Betul, betul. Jadi Wow, oke. secara ekosistem kita kan pengen menciptakan CX atau Customer Experience Ya. Ecosystem, Mas Indra. Hmm. Hmm. Jadi itu ada produk dan solusinya Kiskas dan produk Hmm. dan solutions-nya Hmm. partners kita yang Hmm. secara seamless sudah terintegrasi dengan Hmm. Kiskas. Hmm. Kita ngomongin CRM di situ, Customer Relationship Management Wow. System. Kita ngomongin automations Oke. seperti misalnya chatbots atau yang lainnya, yang itu bisa kita kita sinergikan bareng nih untuk Hmm. bikin customer experience design yang fit untuk any companies gitu. Mhm. Oke, kalau bicara percakapan ya, tentu aja kan ada media yang kita pakai nih, Mas. Nah, ini yang Hmm. dari tadi Mas cerita itu medianya apa, Mas? Apakah media sosial atau messengers atau apa Ya, nih yang bisa kita pakai itu untuk menggarap percakapan yang seamless itu dengan si customer? ya, ya. Eh, Media percakapan ini sebenarnya unik ya kalau kita bisa lihat media atau channel percakapan itu sendiri ya. Karena ada channel-channel yang mungkin kita anggap tradisional tapi Mhm. sampai sekarang juga masih dipakai untuk media Mhm. percakapan. Misalnya call center gitu ya, kita telepon jadi media Mhm. percakapan itu udah dikonsider mungkin agak tradisional. Mhm. Email Mhm. misalnya kita Mhm. ngirim Mhm. email itu juga media percakapan ketika kita melakukan komplain atau bertanya. Eh, tapi semakin ke sini itu invention atau adopsi dari sosial media dan aplikasi chatting itu menjadi salah satu media yang paling signifikan ya
pengaruhnya terhadap behavior customer itu sendiri gitu. Jadi behavior customer ini yang kemudian perlu dihadapi atau perlu ditemukan atau perlu di meet expectation-nya oleh perusahaan-perusahaan maupun brand. Jadi kita ngomongin channel-channel yang beragam, sosial media banyak banget ya, Mas Indra ya. Jadi mulai dari Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Dan itu baru di Indonesia mungkin dalam konteksnya. Kita punya klien-klien juga di luar Indonesia yang sosial medianya mungkin sedikit berbeda. Di Vietnam misalnya ada Zalo, di Thailand misalnya Line Messenger masih cukup besar di sana. Hal-hal kayak gitu yang harus menjadi harus ada di map-nya kita. Dan ini juga ditambah dengan traditional communication tadi. Call, email juga ada yang masuk, SMS gitu. Kan artinya kan jadi gini ya, kita kan banyak orang pokoknya kalau aku jualan sesuatu gitu atau aku punya brand dan aku ingin memperkenalkan brand itu ke orang lain, pokoknya pakai semua channel yang ada gitu. Berarti itu nggak bijak ya. Justru kita harus kenali customer kita ada di mana, apa model media yang paling tepat untuk mereka, baru kemudian disitulah kita fokuskan gitu ya, berarti ya. Iya, jadi itu sangat penting, apalagi di awal ketika kita mendesain customer experience di dunia digital seperti sekarang. Ya seperti halnya kita buka toko kan nggak di semua toko, ada resources yang harus keluar ketika kita bikin toko offline. Audiens kita ada di mana sih, resources kita, supply kita ada di mana. Ketika itulah kita membuat toko di tempat tersebut. Sama dengan social media channel sebenarnya. Jadi audiens kita ada di mana sih? Secara brand mungkin paling pas kita ada di mana sih? Apa sih produk yang kita jual? Kita B2B atau B2C, hal-hal seperti itu aja udah membuat itu jadi berbeda gitu sebenarnya. Nah itu jadi sangat kritikal untuk mendesain customer experience tadi, Mas Indra. Jadi nggak bisa sembarangan memang. Dan ini bagian dari apa yang kita coba bantu dengan perusahaan juga gitu. Karena kita bisa mengoptimalkan resource yang ada untuk lebih tepat sasaran. Percakapannya ya tadi lebih tepat sasaran. Nah ini pembahasannya menarik nih Mas, karena kayaknya sih sekarang ya hampir semua perusahaan yang mau dia startup ya UKM kecil atau perusahaan gede itu pasti semuanya gunakan semua channel komunikasi yang ada gitu ya. Kalau menurut Mas sejauh mana sih Mas Delta tantangan-tantangan nih yang perusahaan ya baik yang besar ataupun kecil sering hadapi ketika mereka mencoba untuk mengelola percakapan itu melalui jalur-jalur channel yang tadi kita udah bahas tuh Mas. Apa biasanya Mas ya jadi tantangan mereka Mas? Iya, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya highlight di sini Mas Indra. Jadi kita ngomongin yang pertama nih menurut saya memang persis tadi seperti yang dibilang Mas Indra sebenarnya kita ngomongin channel. Channel yang ada banyak banget gitu. Dan kita harus memilih. Berdasarkan datanya, orang Indonesia itu punya 4,2, rata-rata punya 4,2 aplikasi media sosial di HP-nya masing-masing. Wow. Itu rata-rata yang tinggi banget. Iya. Kayak kok banyak banget gitu. Artinya ini secara aktif menggunakan lebih dari 4 gitu ya rata-rata. Itu rata-rata loh. Belum dibayangin kalau kita nyari ekstrim ya mungkin punya 10 sosial media. Dan memilih channel yang relevan itu menjadi tantangan di dalam hal ini. Kita memastikan audiens kita ada di mana. Tadi biasanya dari sisi audiens ada di mana dan juga dari sisi identitas kita sebagai perusahaan dan brand, Mas Indra. Misalnya kalau B2B itu di mana sih yang lebih tepat gitu misalnya. Kita harus consider sosial media tertentu yang mungkin itu lebih tepat sasaran. Atau bisa jadi memang ada channel lain yang itu juga bisa kita eksplor di sana. Bahkan bisa jadi medianya nih media yang lebih tradisional gitu misalnya memang. Kalau dalam konteks use case ini memang orang masih pakai email gitu misalnya. Itu bisa jadi menjadi salah satu point of concern gitu di sana. Itu yang pertama. Jadi sekian banyaknya sosial media yang ada. Terus yang kedua yang pengen saya highlight terkait tantangan adalah semakin tingginya ekspektasi customer terkait interaksi mereka di media sosial. Yang menarik dengan munculnya media sosial, Mas Indra, ini kita ya, kebetulan kita juga customer ya. Kita sebagai customer itu jadi empowered gitu. Jadi punya power yang lebih dibandingkan sebelumnya. Dan dalam konteks sekarang ini, ekspektasi customer seperti sekarang ini, kita pengen nge-share yang kita sebut experience gitu. Di media sosial. Jadi baik itu experience baik maupun experience buruk, itu jadi teramplify efeknya gitu.
Iya, iya, Ketika kita menghasilkan experience yang baik di customer iya. kita, Alhamdulillah gitu ya. amplification-nya luar biasa gitu, Iya, menjadi iya, lebih viral, menjadi viral iya, dalam positive ways ya, iya, menjadi efek buat brand kita menjadi sangat positif, brand iya, perception-nya. iya. Sebaliknya, ketika yang muncul Malapetaka ya negatif gitu langsung ya, ya. nah itu Teramplifikasi eh, berlipat-lipat ganda itu ya. teramplifikasi juga biasanya lebih drastis dibandingkan ketika kita ngasih Yang kebaikan. positive experience. Ini Iya, naturally memang iya, seperti itu sih by iya, default ya. iya, Itu yang kedua. Jadi iya. ekspektasi ini yang kemudian harus kita penuhi. Jadi Hmm, karena ada shift tadi ya dari lebih banyak power, customer tuh jadi lebih banyak power. Ini kadang perusahaan nggak sadari ya, karena makanya menjadi tantangan menurut hemat saya bahwa eh, perusahaan tuh masih ngelihat ini dengan mindset lama bahwa ya ini ya ini toko saya atau ini channel TV saya atau radio saya yang jadi channel-channel tradisional communication yang itu biasanya lebih satu arah gitu. Nah, di dalam konteks sosial media sosial, ekspektasi customer tadi masih dalam konteks ekspektasi customer ya yang makin tinggi, itu mhm, mereka mengharapkan nggak cuman mengkonsumsi nih, nggak cuman ngelihat kayak di layar TV, oh ada produk A, ada produk B, ada produk C. Mereka pengen bisa interact dengan ah, produknya. Jadi begitu mereka melihat iklan, mereka tanya, oh, oke, ini misalnya warnanya ada apa aja, ini mhm, misalnya listriknya butuh seberapa, apapun lah yang bisa mhm, ditanya. Itu mhm, jadi bagian dari engagement. mhm. Dan lebih jauh, bisnis juga jadi nggak expect bahwa ketika ada masalah dengan produk yang sudah terjual, munculnya juga di tempat yang sama di media sosial, di aplikasi chatting gitu. Jadi, Mhm, dan itu kalau mereka dan kebanyakan bisnis kita lihat itu nggak ready, Mas mhm. Indra untuk bisa menghandle itu. Kok beda ya dengan sebelumnya yang ya udah itu satu arah kita ngasih tahu produk kita ya, ngasih tahu message kita ini enggak ini harus kita bisa ready buat interact di situ. Kita harus bisa Iya. nge-solve problem mereka dari situ. Bahkan banyak yang punya ekspektasi, aku mau beli sekarang nih gitu Ah di messaging apps-nya gitu. Ah, Itu juga bagian dari ekspektasi. Jadi iya, transaksi itu wah aku nggak mau pindah, nggak mau terus buka aplikasi atau buka website yang lain untuk iya, iya, kemudian melakukan iya. transaksi ini gitu. Ini Oke. aku transfer sekarang aja nih di mana transfernya gitu. Jadi transaksinya ya di Iya, messaging apps-nya ya iya, atau di media sosialnya langsung Mas iya. Indra. Itu Nah itu yang kan kedua ya. Jadi ngomongin mhm. ekspektasi. Iya gimana? Ya itu menarik aku sorry aku potong dikit. Nggak apa-apa. Kalau zaman dulu ketika kita jualannya sepenuhnya offline gitu kan, semua yang tadi diceritain Mas Delta kan itu kejadian ya. Kita datang langsung ngobrol sama yang jualan gitu, nyobain barangnya, terus habis itu Betul betul betul. nawar, nego, "Kok begini sih, ada yang warna lain nggak?" Gitu ya. Terus akhirnya Nah, dari conversation itu kebangun trust dan akhirnya jadi beli gitu. Dan besoknya datang betul lagi betul. karena experience sebelumnya itu menyenangkan gitu. Yang jadi Betul challenge betul kan betul. dalam dunia online di mana kita nggak ketemu langsung dengan si penjual dan pembelinya. Jadi kan seolah-olah kayak ada apa ya, ada tembok pemisah gitu antara aku dengan Betul. dirimu gitu, dengan penjual dengan si pembeli dan Nggak cuman sering ada tembok sih, tapi juga scale-nya jadi jauh beda banget Mas Indra. nah, kan yang Kalau jadi tadi tantangan kan kan scale neighborhood gitu ya. ya Orang datang ya paling sekitar RT RW saya gitu misalnya. kalau Di misalnya dunia offline ya. online, Kalau online kan kalau offline bisa tadi, bisa kalau skillnya offline. bisa Begitu luas, online, tetapi itu ya bisa sangat masif. Emang itu benefit dari online ya, dari ya internet. Yang itu memang buat bisnis juga sangat positif. Tapi ketika nggak ready, ya itu. ya. Jadi Seperti kata Mas Indra. kan gini, yang jadi challenge tuh gimana supaya saya bisa jualan online, artinya saya bisa menjangkau audiens lebih banyak lagi, potensi market yang lebih Betul, luas lagi, menjual lebih betul. banyak lagi, tetapi di saat yang sama menghadirkan sensasi percakapan pembeli penjual seolah-olah itu offline. Wah, kan Betul, itu betul. kan keren banget gitu kan. Kan Intimate ada ya. plus minusnya nih. Enaknya offline adalah kita bisa ngobrol sama yang punya toko gitu ya. Tapi kalau Ya, ya. offline kayaknya gue berjarak ada tembok nih. Nah gimana kalau we get Ya, the ya. best of both worlds gitu. Jadi gue Betul, main di betul. online, gue bisa mengakses customer yang lebih luas di saat yang sama. Setiap customer merasa diperlakukan sangat personal gitu. Kayak Ya, kayak ya. kayak 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 lagi dilayani SPG di tokonya gitu, yang benar perhatian Ya. gitu. Itu keren Nah, banget kalau bisa ini gitu. juga yang bikin kenapa pandemi itu Hmm. sangat mengamplifikasi ekspektasi ini, Mas Indra. Hmm. Hmm. Jadi sebelumnya mungkin kita masih bisa nih beli beberapa hal tuh ya tinggal ke tokonya langsung gitu. Hmm. Tapi setelah pandemi ini banyak yang berubah ya. Hmm. Dan salah satunya tadi interaksi itu dipaksa untuk kemudian pokoknya kamu harus virtual gitu, harus digital gitu.
Dan ekspektasi untuk bisa personalize, ngobrol-ngobrol tadi juga tetap ada. Jadi the best of both worlds tadi paling pas memang seperti itu Mas Indra. Nah, kembali lagi ke pilihan channel ya Mas ya, kan itu kan banyak ya. Ya, Dari pengalamannya Mas Delta nih, channel mana sih yang paling populer gitu? Tentu ya, aja begini kan, misal aku punya bisnis ya kan, tergantung Mas Indra, kamu produknya apa, segmenmu siapa, betul baru betul. bisa tetapkan Betul, dong betul. channel yang mana yang paling pas kan gitu ya. Nah sekarang kalau Ya, kita ngomongin generik nih Mas, secara umum yang sekarang lagi populer, yang pasti kan Kiskas pasti punya datanya dong. Ya, 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 aku ya. pengen tahu tuh mana sih sebenarnya channel yang paling populer dan bisa jadi sekarang justru itu lagi jadi fokusnya Kiskas untuk digarap Mas. Betul betul. Iya, kalau kita lihat dari datanya sih channel-channel dari grupnya Meta itu Hmm. hampir semuanya sangat populer sekarang Hmm. Mas Indra. Jadi Hmm. ketika ketika perusahaan ingin berinvestasi di Meta Companies, sorry, maksudnya berinvestasi di channel Hmm. under Meta Companies itu menurut saya nggak pernah salah dalam sekarang ini karena mereka menguasai sekian banyak conversation tadi yang kita sebut Hmm. di dunia digital sekarang ini. Specifically yang sekarang juga mereka sangat yang menurut saya sangat baik untuk bisa di-consider oleh brand dan perusahaan adalah sebenarnya Instagram. Hmm. Jadi Instagram ini sebenarnya baru banget di tahun 2021 menciptakan tools yang namanya Messenger API for Instagram, Hmm. yaitu menskalasikan sebenarnya proses dan infrastruktur interaksi yang mungkin dari dari buyer ke dari brand ke customernya. Dan semua tahu Instagram, semua pakai Instagram, semua aware kalau Instagram itu channel yang sangat signifikan. Mereka punya 1 billion monthly active users sekarang, lebih dari itu. Cerita menarik sedikit mungkin ya Mas Indra ya. Jadi uh, saya tinggal di rumah ini tahun 2018 nih, Hmm. alhamdulillah kesampaian beli rumah di Jogja, di Sleman gitu ya, tahun 2018 kemarin. Ini nemunya di Instagram. Ah, Jadi habis istri saya lulus kuliahnya di S2 di UGM kebetulan. Nah itu kemudian udah kayaknya kita perlu kontrak terus capek gitu ya. Coba kita cari rumah deh gitu, siapa tahu ada rezekinya. Nah itu istri nggak nyari di platform properti gitu, nyarinya di Instagram Mas Instagram ya. Indra. Jadi behaviornya tuh udah seperti itu dan kita Oke. kemudian nemu ada shortlisted rumah tertentu, kita chat sama orangnya di Instagram juga kapan bisa ketemu atau sama agennya, kita ketemu sama rumahnya dan alhamdulillah kesampaian sampai ujung nih, sampai ada yang bisa kita ambil sebagai ownership-nya saya Wow. gitu sebenarnya. Nah itu menurut saya pengalaman unik dan mungkin dalam konteks teman-teman semua di sini yang mendengarkan juga banyak ya konteks yang Hmm. ada banyak hal yang sepertinya kita lebih nyaman untuk coba mencari profil atau bertransaksi atau mencari brand itu yang di media sosial gitu dan kenyataannya seperti itu Mas. Jadi Instagram Ya. menjadi salah satu konsiderasi harusnya. Gitu. Oke, kalau ngomongin pelaku bisnis ya, kan ada startup ya, UKM, dan ada Ya. korporasi gede gitu. Ada perbedaan nggak sih, Mas Delta nih berdasarkan data ya yang Mas Delta sudah Ya. akumulasikan? Ini kan kalau bicara customer-nya Kiskasnya kan udah banyak banget gitu ya, dan itu pasti kan beragam ya, range range Ya. size company-nya. Ya. Ada nggak perbedaan dari bagaimana mereka memanfaatkan semua channel-channel komunikasi kepada pelanggannya mereka gitu. Ya. Uh, ada beberapa poin yang menurut saya bisa menjadi pola yang sedikit berbeda sih antara startup atau perusahaan kecil menengah dengan korporasi besar nih Hmm. Mas Indra. Hmm. Dan betul kebetulan Kiskas beruntung untuk bisa melihat stream ini dari perusahaan startup atau kecil menengah hingga korporasi besar karena memang rentang segmen kita cukup cukup luas ya gitu ya. Hmm. Uh, walaupun kita nggak sampai ke yang mikro gitu yang benar-benar uh, misalnya belum punya customer service team atau belum punya customer experience team, itu biasanya lebih sedikit jumlahnya. Jadi sweet spot kita tuh biasanya di tadi, jadi perusahaan kecil menengah sampai korporasi menengah dan besar. Hmm. Nah itu polanya ada 3 poin mungkin yang bisa saya highlight sih. Yang pertama dari sisi awareness atau presence yang muncul di dunia digital itu sendiri Mas Indra. Jadi Hmm. bahwa korporasi besar diuntungkan dalam hal ini karena brandnya sudah terestablish dari sebelumnya gitu ya. Dari channel-channel yang lain ketika mereka muncul di Instagram atau di sosial media lainnya itu teramplify gitu
Jadi jauh lebih mudah gitu. Ini berbeda dengan startup atau perusahaan kecil menengah yang meskipun gampang banget untuk kemudian create account Instagram untuk kemudian menciptakan uh, experience-nya di Instagram atau di sosial media. Uh, tapi jauh lebih sulit karena audiensnya belum terbentuk nih, belum ada komunitasnya, belum ada audiensnya. Itu satu sisi yang pengen saya highlight terkait perbedaan polanya ya, Mas Indra. Uh, Nah ini yang bikin perusahaan kecil dan kecil startup dan kecil menengah itu jadi bisa dibilang butuh effort lebih nih untuk menciptakan experience yang baik gitu karena dia harus meng-create standarnya dia gitu kan responsifnya seperti apa dan lain sebagainya harus harus dari awal gitu sebenarnya. Tapi ini ada positifnya kalau saya lihat di dimensi berikutnya yang bisa kita lihat itu dari sisi change management mungkin ya. Bahwa ketika perusahaan korporasi besar dibandingkan dengan startup dan kecil menengah, itu change management effort yang dilakukan untuk merubah mindset tradisional menjadi digital itu jadi beda gitu. Korporasi besar butuh effort yang bisa dibilang lebih banyak ya untuk Iya. kemudian melakukan manajemen perubahan tadi gitu. Belum lagi kalau kita mengconsider misalnya demografi dari korporasi besar yang bisa jadi memang ada generasi yang sebelum media sosial seperti sekarang gitu misalnya yang belum savvy banget, belum native gitu menggunakan media sosial. Walaupun sekarang semakin gampang menggunakannya. Tapi itu butuh di butuh di train ulang, butuh Iya. diajarkan ulang gitu ya. Nah, yang terakhir dari sisi use case menurut saya juga menarik sih Mas Indra. Kita melihat di Kiskas dari ini nggak selalu seperti ini, tapi secara umum polanya adalah untuk korporasi besar ketika dia mengadopsi solusi seperti Kiskas untuk manage sosial medianya atau messaging apps-nya, itu berangkat dari use case atau customer journey di post sales. Jadi di ujung setelah transaksi terjadi, yaitu biasanya untuk customer support atau customer service. Itu mereka biasanya mulai dari situ untuk terus kemudian baru berangkat ke use case lainnya, misalnya untuk transaksi atau untuk marketing. Itu baru mereka seperti itu. Sementara kalau misalnya ini mungkin karena perusahaan korporasi besar punya banyak channel-channel lain nih untuk melakukan marketing dan sales. Beda dengan perusahaan startup dan kecil menengah nih, Mas Indra, yang dari awal bisa jadi satu-satunya presence dia sebagai store gitu, sebagai tempat jualan, ya di Media sosial sosial itu media gitu. gitu, di media sosial. Sehingga Iya, iya. use case yang kita lihat lebih sering muncul adalah use case yang mana dia menggunakan Kiskas dalam hal ini untuk lead generation gitu misalnya atau untuk marketing strategy gitu atau untuk branding yang itu goalnya memang ke top line gitu ya ke peningkatan revenue-nya dia gitu sebenarnya. Itu mungkin yang beberapa hal yang bisa Iya. kita lihat sih polanya Mas Indra. Ya, kebetulan saya ada beberapa klien ya korporasi besar gitu Mas ya. Dan waktu itu sempat Ya. sih kita lagi pengen ciptakan inovasi gitu di perusahaan. Dan salah satu itemnya itu bagaimana dia communicating dengan customer-nya dia melalui media Hmm. sosial gitu. Dan di saat yang sama kan saya juga punya banyak teman-teman yang pelaku UKM ya, yang dia Ya. biasa main media sosial gitu. Saya ngeliat tuh perbedaannya tuh signifikan banget. Kalau menurut saya ya, dalam pandangan saya, nanti mohon dikoreksi ya. Kalau Ya. korporasi, karena dia mungkin terbiasa dengan model advertising zaman dulu ya, yang sangat satu arah gitu ya. Jadi media sosialnya Ya. kayaknya tuh dikelola satu arah gitu. Jadi mereka tuh sibuk banget untuk memastikan bahwa tampilannya tuh harus bagus, dengan desain begini, harus dengan corporate brand yang begini, bahasa yang dipakai itu Ya. bahasa satu arah, bahasa advertising company zaman dulu gitu. Jadi bukan Ya. Ya. conversation Ya. kalau menurut saya ya. Lebih kepada Ya. Ya. pengumuman gitu, cuma dikemas Betul. menggunakan media sosial. Sementara kalau pelaku KM itu, waduh, tampilan gambarnya jelek banget. Seadanya aja dia pakai pakai fitur gratisan di handphonenya dia gitu kan. Tapi dia itu conversational, ngobrol Ya. gitu. Ya. Dan menurut aku lebih genuine gitu. Jadi Betul, betul. nah ini pengamatanku ya. Kalau menurut Mas Ya. Ya. Delta itu bener nggak itu tuh? Kalau berdasarkan data ya tentu aja ya. Ya, saya cukup setuju sih dengan pengamatan itu Mas Indra ya. Khususnya yang tadi saya sebut fenomena yang tadi saya lihat bahwa ada banyak korporasi besar yang nggak sadar dengan uh, the shift of power dari perusahaan ke customer. Bahwa sosial media ini uh, beda dengan TV atau media radio atau media channel yang mereka sebelumnya sangat familiar sebelumnya, misalnya atau fisik gitu ya, offline advertising gitu misalnya. Nah itu berbeda gitu. Dan yang sering muncul adalah seperti tadi Mas Indra bilang,
menggunakan sosial seperti media lain-lainnya yang lebih tradisional gitu. Jadi essence-nya atau ekspektasinya nggak ketemu tadi kalau bahasanya Kiskas itu kita pengen memenuhi ekspektasinya customer. Ekspektasinya customer itu nggak satu arah untuk kemudian mengadopsi ini gitu. Dan tadi ya seperti yang saya sudah jelaskan. Dan jadi saya cukup setuju dengan korporasi cukup banyak dari korporasi besar yang mungkin butuh dibantu dalam konteks memanage media sosialnya. Walaupun tidak semuanya. Saya lihat apalagi dalam konteks setelah pandemi gini kita sering banget juga ketemu dengan korporasi-korporasi besar yang ingin melakukan transformasi digital khususnya di ranah customer experience nih Mas Indra. Nah itu mereka willing to invest a lot gitu sebenarnya untuk kemudian memastikan experience yang terbangun itu lebih genuine, lebih conversational, lebih personalized, lebih cocok. Jadi ada banyak nih inovatif company juga yang terdepan lah dalam hal mengadopsi teknologi seperti hal, dan ini tentunya nggak semua ya, memang bahkan dalam ranah transformasi digital pun ada banyak yang kita sebut digital master gitu ya, yang memang dia secara leadership-nya dan secara capabilities-nya itu udah bagus banget gitu. Nah, tapi yang ini kita lihat sih kalau di situ. Sementara benar kalau misalnya perusahaan startup atau kecil menengah itu bisa dibilang ya kita harus workout dengan apa yang kita punya gitu ya. Iya. Jadi biasanya Malah mungkin terpaksa lebih harus pinter main media sosial ya. Karena nggak punya tapi pilihan malah ya. lebih pas dengan ekspektasi customer yang memang ada di media sosial gitu. Yang itu bikin mereka jadi lebih relate ya jadinya. Relate kan jadi penting. Kemudian mereka bisa connect. Mereka native user dari media sosial, jadi betul. mereka udah biasa gunakan media sosial sebelum dia punya bisnis gitu. Jadinya akhirnya jadi pas makainya. Oke Mas. Yang biasanya jadi challenge untuk sedikit mungkin Mas Indra. Yang jadi challenge untuk perusahaan kecil menengah adalah ketika yang mereka mulai bingung nanti ketika sudah beyond konten ya dan interaksinya tuh udah semakin gede banget sehingga mereka udah nggak bisa ngontrol gitu. Nah itu perusahaan kecil menengah yang kita lihat secara infrastruktur mereka kan nggak ready. Nah itu yang salah satu pola yang kita lihat juga dalam konteks perusahaan kecil menengah yang tadi lebih genuine sehingga interaksinya lebih banyak, engagementnya lebih banyak, tapi follow up-nya atau mereka belum bisa menghandle itu dengan baik ketika udah mencapai level tertentu ya maksudnya. Nah itu nyambung sama good problem to have lah mungkin. Yes. Menyambung sama pertanyaan saya selanjutnya tuh yang tadi saya mau tanyakan gitu ya. Kan korporasi punya tantangan sendiri gitu ya. Kemudian juga teman-teman di UKM punya tantangan sendiri gitu. Dan UKM cenderung relatively ya, mostly dia lebih natural menggunakannya, lebih conversational dibandingkan yang big corporation karena ketarik dengan masa lalunya di advertising gitu. Tapi kan tentu saja kan masing-masing itu punya kesulitannya sendiri-sendiri dong gitu. Jadi bukan berarti yang UKM tadi selesai masalahnya dengan media sosial kan tadi Mas Delta tadi nggak ngangkat kan. Problemnya bukan di conversationnya, mungkin karena mereka udah biasa dari jualan kecil-kecil 1, 2, jadi terbiasa ada conversation. Itu udah alami banget. Hey sis, berapa harganya sih gitu kan. Minta amehong, nawar dong gitu kan. Akhirnya yaudah deh beli. Jadi kayak bener-bener kayak ibu-ibu sama ibu-ibu lagi tawar-tawaran barang di pasar aja gitu, dan itu kan natural gitu, dan itu somehow tuh building trust loh gitu ya. Betul. Nah tantangannya adalah kalau tadi ya Mas Delta bilang skalabilitasnya. Lu butuh berapa admin gitu untuk jawabin sekian ribu customer kan gitu kayak gitu ya. Nah ini sebelum saya beranjak kepada yang big corporation, saya ingin fokus ke yang UKM dulu deh Mas. Dengan realita itu Mas, kesulitan yang dialami oleh UKM dalam mengelola percakapan yang semakin banyak kan, tentu aja ketika bisnisnya bertumbuh percakapannya kan makin banyak dong, dan bahayanya dulu waktu customer kamu cuma 100 semuanya happy karena semuanya kamu jawabin satu-satu. Begitu kamu bertumbuh customermu 1000, 10.000 semuanya komplain karena kamu lambat banget responnya gitu. Nah ini nyambung nih sama perusahaannya Mas Delta ya, Kiskas ya. Kiskas bisa nggak itu bantu solve problem itu? Dan caranya gimana? Sebenarnya itu exactly pain point yang kita pengen solve, Mas Indra. Jadi perusahaan yang sudah growing to a certain level, udah tumbuh ke level tertentu, yang itu udah nggak bisa dikontrol gitu. Ada sekian banyak percakapan setiap hari yang muncul, mereka punya tim yang masing-masing siloed, nggak tahu nih si A jawabnya kemarin gimana, ngejawab berapa orang, si B kemarin
Hmm. Misalnya seharian nggak jawab siapa-siapa gitu Mhm, karena satu mhm. dan lain hal gitu. Iya, iya. Jadi momennya muncul ketika ketika percakapan di sosial media itu tumbuh tuh level yang positif buat bisnis, tapi jadi ada semacam bottleneck dari sisi Mhm, operation yang mhm, itu kalau itu mereka bisa leap over gitu ya, bisa lompat gitu ya, itu mereka bisa grow luar biasa gitu sebenarnya. mhm, Karena itu kan berarti jalan ya, produknya itu dibeli, produknya banyak yang mhm, suka, produknya mhm, banyak 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 mungkin banyak yang komplain gitu ya. mhm, mhm, Itu kan berarti dipakai gitu dan uh, uh, tapi ini bottleneck nih, mereka nggak bisa berubah atau bertransformasi dari 100 misalnya tadi pencapaiannya 100 pengen jadi 10.000 gitu ya, 100 kalinya itu seperti apa. Nah ini yang coba Kiskas bantu sebenarnya. Jadi simpelnya sih kalau di Kiskas kita memberikan visibility boleh untuk ownernya untuk bisa melihat semua percakapannya di satu tempat yang sama di platformnya Kiskas itu sendiri. mhm, mhm, Dan semua channel yang dipilih sebagai channel interaksi dengan customer itu bisa masuk ke platform tersebut. Jadi mmm, tidak lagi harus buka aplikasi A, sosial media B, oke, messaging apps C, semuanya bisa di-connect ke Kiskas, semua message-nya masuk ke Kiskas, oke, dari Kiskas kemudian didistribute ke customer service agent-nya atau sales agent-nya mhm, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu. mhm, mhm, Dan yang sangat luar biasa dari proses ini adalah transparansinya totally berbeda nih Mas Indra. Karena semuanya melalui sebuah platform, kita bisa expose insight dari apa yang sudah dijalankan sebagai sebuah tim gitu. Jadi timnya itu oke, jadi semakin berkembang. Dia iya, kayak iya, punya akselerator yang lebih untuk kemudian, oh ternyata 5 orang sales kita makin lama makin nambah nih, 5 orang udah saatnya nambah nih gitu. iya, 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 Begitu misalnya kurang dari ini gitu, ini udah mulai respon rate-nya udah mulai turun nih gitu, udah mulai nggak mhm, sesuai ekspektasi kita gitu. Udah mulai banyak yang churn, udah banyak yang komplain atau misalnya jualan yang tidak terfollow up gitu misalnya iya, iya, gara-gara oke, telat gitu. iya, Ya itu udah saatnya nambah orang gitu. Jadi mereka aware dengan sadar tahu bahwa ini saatnya kita men-scale jumlah resources kita dengan apa yang kita capai sebagai sebuah tim. Jadi siap, siap, visibility itu sih iya, yang kita coba iya, bantu di UKM ini, nice, Mas nice, Indra. nice. Oke, kalau big corporation, Mas, apa kira-kira, korporasi besar ya, kalau tadi kan kita ngomongin UKM ya, Mas, ya. Kalau korporasi Ya, besar tuh apa sih sebenarnya pain point-nya mereka yang, Kiskas bisa bantu selesaikan, Mas? ya, ya. Kalau di korporasi besar biasanya yang kita lihat adalah audiensnya itu udah di ranah yang gede banget, Mas Indra. Mmm, mhm, Jadi seperti saya bilang tadi, salah satu polanya adalah di korporasi besar, audiensnya itu dengan mudah mereka bisa mendapat audiens yang besar karena brandnya mhm, sudah established gitu ya. mhm, mhm, Eh, dan ekspektasinya tetap tinggi. Nah, di korporasi besar yang kemudian kita coba bantu adalah kita tadi memberikan ekosistem sebenarnya. Korporasi besar itu kan nggak bisa cuman berpikir sekarang aku bisa jawab pertanyaan gitu. Tapi mhm, aku harus mhm, bisa mikir ini perkembangan ke depannya kalau kita mencapai ke customer experience yang ideal untuk perusahaan saya atau untuk korporasi saya, itu butuh apa aja sih? Oh, di tahun pertama butuh interaksi dengan sosial media lebih baik. Oh, di tahun kedua kita butuh masukin CRM untuk mendapatkan customer data atau menganalisa customer data. Tahun ketiga kita butuh automation gitu misalnya. Di tahun keempat kita butuh hal-hal lain yang itu juga mencakup di customer experience transformation yang ada di korporasi besar. Jadi kita berpikirnya jadi memang ke arah transformasi digital, Mas Indra. mhm, Dan iya, berangkatnya nggak cuma soal produk dan feature ya kalau soal mhm, transformasi digital itu, tapi juga mhm, harus cukup banyak mengemphasize soal employees ya, soal orangnya justru. Karena orangnya perlu di empower, perlu perlu iya, iya, dibikin powerful juga gitu. Mereka iya, perlu tahu ini tools buat apa sih, kedepannya mau seperti apa sih, data apa yang perlu kalian lihat gitu. mhm, Nah ini yang coba kita bantu dengan tools-tools yang ada di Kiska sih Mas Indra. mhm, Jadi mhm, mhm, ada agency management di situ, wow, ada performance management di situ untuk timnya, ada analisa misalnya mana sih yang resolve paling cepat, mana yang resolve mhm, sesuai dengan rentang waktu yang kita butuhin. Dan lebih jauh ini kemudian yang kita tawarkan adalah sebuah baseline yang itu bisa di-extend Mas Indra. oke, Dan itu yang korporasi suka karena tadi iya, mereka kan iya, mikirnya bisa 5 tahun ke depan gitu ya. iya, Oke, sekarang bisa nge-solve problem saya sekarang gitu. mhm, Tapi kalau untuk 5 tahun lagi gimana terus gitu. gimana Jadi gitu ya? extensible platform, Iya, nah iya, extensible platform itu menjadi value Kiskas yang paling utama sih. nice,
Oh, ke Nice. depannya misalnya mau automation, so gampang banget nambahin ke Kiskas. Ke depannya mau ada CRM, gampang banget nambahin ke Kiskas. Ke depannya mau bahkan misalnya nambahin payment gitu, mereka pengen Oh, itu udah transaksi bisa ya di Kiskas sampai di payment, Mas? bisa, kita bisa Wow. memfasilitasi payment juga Hmm. melalui chatbot sih kalau untuk sekarang. Tapi Mhm. kedepannya kita akan punya transactional component memang di Kiskas, insya Allah. Wow. Wow. Sebagai salah satu. Jadi kalau customer journey itu jadi lengkap sih harapan kita, Mas Indra. Jadi pre-sales itu yang tadi lebih ke marketing gitu ya. Iya, iya. Terus salesnya sendiri, transaksinya sendiri kita difasilitasi oleh partner dengan chatbotnya. Terus post sales itu customer service atau customer support itu powernya Kiskas sekarang di situ. Iya, iya. Begitu, Wow, Mas Indra. ini bagi teman-teman yang nyimak nih ya, ini jangan ngebayangin ya perusahaan yang dibantu sama Kiskas ini cuman pemain lokal loh ya. Ini kita yang dibantu sama Kiskas ini udah pemain global ya. Ya. Berapa negara, Mas? Yang Kiskas sudah ada di berapa negara? Di 19 negara sekarang. 19 negara. Jumlah Jadi, usernya berapa? Customernya? Customernya ada 1.000 lebih. 1.000 lebih ya. Waduh. Ya, Saya customer B2B ya namanya. Iya, Kalau iya, iya. end usernya, wah itu Waduh, nggak hitung lagi ya. Oke, ini saya karena kita kan serve bisnis ya, dan bisnisnya Iya. punya customer gitu. Jadi kalau Iya. di total customer ujungnya itu jadi banyak banget gitu. Iya. Cuman yang kita fokusin kan di tadi ya 1.000 yang itu pengen kita grow terus. Iya, iya. Ini saya udah tambah penasaran ini. Jadi kayaknya gue akan panggil lagi tuh tim gue tuh di salah satu bisnis gue. Lu udah cek Kiskas belum? Gitu ya. Karena saya udah perintahkan sejak 2 minggu yang lalu nih. Gitu. Nanti saya akan bilang, gue habis ngomong nih sama CEO-nya, lu kalau nggak sampai pakai Kiskas terlalu gue malu nanti. Ngomong-ngomong nih, ini pertanyaan terakhirku Mas ya. Ini waktu kita udah habis nih. Pertanyaan terakhirku Mas. Oh siap. Pertanyaan terakhir ya. Ada free trialnya nggak? Ya. Kebetulan kita lagi ada. Jadi kalau tadi ngomongin specifically produknya Kiskas untuk yang untuk Instagram tadi ya, misalnya Mas Indra ya. Jadi karena ini produk baru dari Instagramnya juga, jadi Messenger API for Instagram namanya, itu membantu bisnis untuk men-scale mekanisme interaksi mereka di Instagram, Mas Indra. Yang unik dari Instagram ini, Mas Indra, itu jadi setiap sosial media tuh punya karakternya kan ya. Tadi saya nggak cerita, cuman tiap media sosial tuh punya karakter brandnya sendiri, punya karakter interaksinya sendiri, Mas Indra. Dan Instagram ini cukup unik karena pintu masuk untuk kita berinteraksi itu banyak banget. Ada orang komen, itu kita butuh respon. Ada orang baca story, habis itu komen atau react, itu juga kita perlu respon. Sekarang ada reels, malah tambah lagi itemsnya untuk bisa kita pantengin gitu sebenarnya. Jadi Messenger API for Instagram bisa ngebantu kita untuk membantu bisnis untuk kemudian manage ini semua menjadi lebih scalable, Mas Indra. Dan kebetulan kita lagi ada promosi memang, jadi kita ada 90 hari free, jadi bisa dicoba langsung 90 hari free, tinggal buka bit.ly/KiskasX The Insider, nanti ya mungkin ada linknya somewhere ya Mas Indra. Oke, nanti aku taruh linknya di deskripsi Mas ya. Ya, supaya jadi teman-teman ini valid untuk nyoba. 50 perusahaan pertama aja, jadi spesial nih bareng sama The Insider. Berarti sebelum video ini saya upload, saya harus suruh tim saya untuk klik itu dulu. Takut kehabisan. Siap. Wow, Mas Delta, makasih banget nih. Sore hari ini dapat banyak ilmu dari panjenengan nih. Kita sesama orang Jogja. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan sukses terus Kiskasnya, makin bertumbuh, makin berkembang, jadi kebanggaan bangsa nih ya. Ini luar biasa. Saya selalu senang kalau misalnya bisa ngobrol, belajar dari startup lokal ya yang mendunia. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nih yang ikut menyaksikan itu bisa memang mimpi kita sih, Mas. Mimpi kita tuh menjadi world class technology company. Amin, kita doakan. Jadi mohon doanya. Amin. Semoga lancar, semoga kita selalu growing fast. Amin. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya.